Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 015 Pembejagi, Bapak Junaid SPDI, Bapak Ibu guru terhebat yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih berkumpul di aula UPTD ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Polowali Mandar oleh Saudara Ahmad. Salam dan salawat tak lupa pula curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kehadiran Bapak Ibu dalam acara diseminasi budaya positif oleh teman kita Bapak Ahmad calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Polowali Mandar. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 015 Pembejagi sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif. Dengan ini saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, di mana bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk bersama-sama mengikuti acara diseminasi budaya positif di SDN 015 Pembejagi. Salawat serta taslim senantiasa kita aturkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Bapak calon guru penggerak yang saya hormati, Bapak Ibu guru dari SD 015 Pembejagi saya hormati dan saya muliakan. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, mari sekali lagi saya mengucapkan puji syukur bahwa acara pada pagi hari ini walaupun sangat sederhana, tapi insya Allah
acara kita pada pagi hari ini mempunyai makna dan arti yang sangat mendalam, khususnya untuk pengembangan sekolah kita ke depannya. Khususnya dalam binaan bagaimana membudayakan budaya positif itu senantiasa kita tingkatkan, kita aktualisasikan, kita praktekkan untuk kegiatan-kegiatan budaya kita yang yang sifatnya itu baik. Jadi sekali lagi tentunya saya berharap kepada kita semua, Bapak Ibu guru, bahwa tentunya beliau ini dari saudara kita Pak Ahmad tentu sudah banyak mengetahui karena beliau telah mengikuti salah satu modul ini, yang mana di modul ini khusus memang membicarakan bagaimana budaya positif itu bisa dikembangkan di sekolah. Karena untuk itu saya mengharapkan kepada kita semua, saya juga pribadi, mari kita memperhatikan atau mari kita betul-betul menyimak apa yang insya Allah beliau akan sampaikan kepada kita semua. Karena intinya adalah bagaimana beliau untuk bisa meningkatkan kualitas daripada sekolah kita. Kita ketahui bahwa saat ini tentu banyak tantangan, banyak hambatan dalam mengaktualisasikan di lapangan, khususnya dalam budaya positif ini, karena banyaknya pengaruh-pengaruh yang mungkin silih berganti, apakah itu melalui lingkungan ataupun melalui jaringan-jaringan atau melalui informasi lewat udara. Jadi sekali lagi saya mohon kepada kita semua, mari kita sebentar ini menyimak baik-baik, sekaligus memberikan tanggapan dan masukan mana yang terbaik untuk kita kembangkan di sekolah kita. Baiklah, pada kesempatan ini pada saat ini mari kita membuka acara diseminasi budaya positif sekolah SD Negeri 015 Pumbejadi dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya dan hidayah kepada kita semua. Amin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Acara selanjutnya diseminasi budaya positif oleh Saudara Ahmad. Dengan ini saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 015 Pumbejadi beserta rekan-rekan guru yang ada di sekolah kita ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih atas dukungan sepenuhnya kepada saya dalam hal mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Jadi pada kesempatan ini hari ini kami akan mencoba melaksanakan disiplinasi budaya positif di sekolah kita, khususnya di SD Negeri 015 Pumbejadi, di mana ini adalah salah satu tugas kami setelah mempelajari modul 1 dari modul 1.1 sampai modul 1.4 itu yang berkaitan dengan budaya positif. Di sini kami akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Adapun pada modul ini, budaya positif ini membahas ada 6 pembahasan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan nantinya ini semua yang akan kita bahas. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi.
Terus yang ketiga, keyakinan kelas. Bagaimana kita membentuk sebuah keyakinan kelas. Dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi ini nantinya sangat menarik kita bahas dari budaya positif ini. Posisi kontrol seperti apa yang kita ambil selama ini, yang kita terapkan selama ini. Dan yang keenam itu restitusi segitiga restitusi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu calon guru penggerak ini dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Jadi sekali lagi saya perlu sampaikan bahwa setelah kami pelajari modul 1.4 ini, kami berkesempatan berbagi praktik baik kepada rekan guru terkait masalah budaya positif ini. Tentunya kita semua sudah memahami apa itu budaya positif. Nah, pada pembelajaran pertama disiplin positif dan nilai-nilai kewajiban universal. Sekali lagi juga saya sampaikan di sini, saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih memahami, akan tetapi saya mencoba berbagi pengetahuan ataupun ilmu yang telah kami dapatkan dan selama kurang lebih 2 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Dan kita lihat dari peta konsep yang di atas, disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser, jelas ya di atas ya, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku manusia itu, termasuk siswa kita, apa yang dilakukan mereka memiliki tujuan. Terus model berpikir semena-mena, terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus ada kebutuhan kita berbeda-beda, memahami pandangan orang lain. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, maka di sini bisa disimpulkan bahwa makna disiplin yaitu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang ingin berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Terus berbicara tentang teori motivasi. Jadi motivasi ini terbagi 2, yaitu ada dari internalnya. Kalau yang dari eksternalnya itu biasanya seseorang melakukan itu untuk menghindari sebuah hukuman. Jadi seseorang melakukan itu karena ingin menghindari hukuman, atau seseorang melakukan itu untuk mendapatkan imbalan. Beda dengan motivasi dalam diri, yang dimana betul-betul seseorang itu melakukan karena mereka ingin menghargai dirinya. Nah, dari teori motivasi ini berkaitan dengan nilai-nilai kewajiban universal dan bisa dibentuk dalam keyakinan kelas. Terus selanjutnya ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, pendukung. Dan yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat itu pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, ini dari kelima posisi kontrol kita sebagai guru. Posisi apakah diri kita yang selama ini kita terapkan dalam menyelesaikan masalah atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh murid kita memposisikan diri kita sebagai apa? Nah, ini sangat menarik. Nah, ketika kita sudah memahami posisi kontrol ini, yang mana yang paling tepat, itu bisa kita terapkan dalam penyelesaian masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan ini akan nanti kita bahas juga seperti apa itu segitiga restitusi. Jadi dalam menerapkan segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, dan yang kedua memvalidasi kesalahan atau validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dan yang terakhir ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini biasanya ada yang bertahan hidup tujuannya, terus ada kebutuhan penguasaan, ada yang kebutuhan penuh ingin kasih sayang,
Terus ada juga yang kesenangan dan ada juga yang kebebasan. Jadi ini nanti akan kita pelajari. Mungkin semuanya sudah pernah membaca, oh siswa saya ternyata kebutuhannya seperti ini. Mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran karena ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi. Contohnya, bisa saja siswa kita melakukan mengganggu temannya yang lain. Itu yang perlu kita pahami. Mereka ini kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan pelanggaran atau kesalahan tersebut. Selanjutnya. Oke. Nah, ini ada katanya kita berbicara tadi ada katanya dari kata disiplin. Nah, disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu yang artinya belajar. Terus makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Terus namun dalam budaya kita makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau apa pencapaian suatu tujuan mulia. Secara nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Sekali lagi, setiap individu, nilai-nilai tersebut bersifat universal. Jadi dia bersifat universal, diakui baik secara suku, agama maupun latar belakang, bahkan secara global. Dinamakan nilai-nilai kebajikan universal. Terus setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Maka dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik dan akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan tujuan mulia yang diinginkan. Nah, terkait dengan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai yaitu yang pertama beriman, bertakwa Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan tentunya kita sudah memahami bahwa gambaran profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya seperti inilah yang bisa kita lihat secara bersama. Nah, pembelajaran kedua berbicara tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Berbicara tentang teori motivasi perilaku manusia, tadi sudah dijelaskan bahwa ada motivasi eksternal dan motivasi internalnya. Kalau motivasi eksternalnya pengaruh dari luarnya, terkadang seseorang itu ingin melakukannya karena ingin menghindari sebuah hukuman atau merasa tidak nyaman apabila dia tidak melakukannya. Terus kadang juga melakukannya karena kadang juga melakukannya karena merasa ingin mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan. Jadi terkadang kita memberikan sesuatu atau pengajaran kepada siswa kita dengan ini. Jadi mereka melakukannya karena ada pengaruh eksternal, ada yang ingin dicapai, ada yang ingin didapatkan. Beda dengan motivasi internalnya, di mana tujuan disiplin positif ini yaitu keluar dari dalam diri seseorang sendiri, yang dimana tentunya untuk menghargai diri sendiri. Nah, pertanyaan apa yang biasa muncul ketika seseorang memiliki motivasi internal, yaitu saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ada acuan, mereka termotivasi melakukannya karena ingin menghargai diri sendiri. Nah, ternyata apabila kita memberikan sebuah penghargaan, ternyata secara teori penghargaan ini adalah sebuah hukuman. Nah, kenapa? Karena penghargaan ini ternyata berpengaruh pada jangka pendek dan juga jangka panjang.
Nah, penghargaan adalah sebuah penghukuman. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Terus penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, kenapa bisa dikatakan penghargaan merusak hubungan? Nah, terkadang kita memberikan penghargaan di dalam kelas kita, sehingga bisa dikatakan penghargaan merusak hubungan karena bisa terjadi adanya persaingan di dalam kelas kita, siswa kita, karena apa yang mereka melakukannya karena bukan dari dalam diri, cuma ingin mendapatkan penghargaan, sehingga bisa dikatakan bahwa penghargaan bisa merusak hubungan. Ya, penghargaan juga menurunkan kualitas. Kenapa seperti itu? Karena dia menyadari apabila saya melakukannya, cuma ada target yang ingin didapatkan sehingga dia melakukannya. Nah, kira-kira ketika dia tidak punya target, tidak ada penghargaan yang diberikan, apakah dia melakukannya secara bersungguh-sungguh? Nah, ternyata setelah melakukan penelitian, ternyata seperti ini terjadi bahwa penghargaan ini menurunkan kualitas karena seseorang bisa melakukan pekerjaan terpaksa. Oke. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Tidak ada kreativitasnya yang dilakukan karena menganggap penghargaan tidak ada di penghargaan. Oke. Terus penghargaan mengurangi motivasi. Lagi-lagi mengurangi motivasi dalam diri. Jadi dia tidak mau berinovasi karena dia pahami bahwa tidak ada toji, tidak ada saya yang mendapatkan, sehingga mana-mana saja lah tidak mau berinovasi. Nah, tentunya kami harapkan di sekolah kita nantinya Bapak Ibu guru semuanya tentunya tidak ada hal seperti ini yang terjadi. Nah, ternyata kalau bentuk penghargaan itu menghukum, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru? Ternyata ada bentuk program kebajikan, yaitu apresiasi. Jadi ini yang bisa kita terapkan di dalam kelas kita. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat. Jadi ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama, berikan pengakuan secara khusus. Dan kedua, berikan pengakuan secara pribadi. Terus bisa memberikan pengakuan juga secara bergantian kepada murid kita. Terus bisa memberikan pengakuan secara konsisten. Jadi kita yang fokuskan di sini yaitu pada prosesnya. Jadi terkadang ketika kita mengajarkan sesuatu atau memberikan sesuatu, tugas yang diberikan kepada siswa kita, hargailah usaha atau proses yang dilakukan anak itu. Jangan melihat dari hasilnya, tapi tolong dihargai. Jadi diberikan apresiasi. Nah, contoh pengakuan apresiasi yang bisa kita terapkan di sekolah, misalnya yang berkaitan dengan nilai kebajikan. Seorang siswa memiliki misalnya rasa empati besar kepada temannya. Apa yang kita bisa ucapkan, misal kemarin Pak Guru perhatikan kamu menolong murid di kelas kita, karena nilai-nilai yang muncul dalam diri peserta didik ini yaitu adanya rasa empatinya. Terus bisa juga adanya rasa kepedulian. Itu kita bisa juga apresiasi, berikan pengakuan. Saya sangat menghargai pada saat kamu bantu teman-temanmu bekerja. Ya, entahkah dia bekerja berkelompok ataukah saling bergotong royong dalam hal misalnya membersihkan kelas, itu bisa kita apresiasi, jangan diabaikan. Sekecil apapun itu akan membekas kepada murid kita. Jadi di sini kita guru berperan, tolong betul-betul diamati, diperhatikan perilaku siswa kita. Nah, jangan Bapak Ibu guru mengucapkan terima kasih untuk mereka apabila mereka melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab penuh apa yang kita berikan. Berikan mereka apresiasi. Dengan mengucapkan terima kasih mereka sudah merasa dihargai. Jadi tanggung jawab mereka juga merasa ada apresiasi dari guruku. Artinya apa yang saya lakukan selama ini tidak sia-sia.
Jadi jangan bilang karena kita adalah seorang guru justru malu mengucapkan terima kasih. Padahal mengucapkan terima kasih hal yang sederhana kita bisa ucapkan, apapun itu bentuknya. Nah, pada saat misalnya memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, jadi kita di sini jangan cuma bisa memberikan menyuruh siswa kita, nah tolong dipindahkan, nah tolong dipungut sampahnya. Setelah mereka melakukan tugasnya, melakukan tanggung jawabnya, tolonglah diberikan apresiasi atau pengakuan dengan ucapan contoh dari atas, terima kasih. Itu hal yang sederhana tapi paling luar biasa bagi siswa kita. Di atas di layar ini ada bedanya antara hukuman, misalnya mudah-mudahan ini tidak terjadi di sekolah kita. Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Kenapa hal seperti ini? Misalnya kita mendapatkan siswa atau murid kita yang terlambat, sehingga guru berinisiatif itu memberikan bentuk hukuman kepada siswa tersebut dengan cara menyanyi mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Terus yang kedua, berkata dengan bentuk fisik, yang dimana meminta siswa kita lari mengelilingi lapangan basket, misalnya kalau lapangan sekolah kita secara 2 kali, misalnya 2 kali, atau memberikan push up 15 kali. Nah, inilah bentuk perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Kira-kira mana yang paling tepat Bapak Ibu Guru? Kalau hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi ingat, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Nah, membuat anak sakit misalnya dalam jangka waktu yang lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek misalnya. Anak membenci kedisiplinan, terus anak menghargai disiplin. Jadi kita bisa lihat bersama perbedaannya dari bentuk hukuman maupun dari konsekuensinya. Nah, ini yang perlu kita juga pahami Bapak Ibu Guru. Perlu saya sampaikan bahwa apa itu restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ingat, proses memperbaiki kesalahan murid, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di mana restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini bukan kita langsung ya. Jadi di sini peran kita sebagai guru itu di mana caranya kita memberikan mencarikan solusi. Jadi di sini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Nah, ciri-ciri restitusi kita lihat dulu. Jadi ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi sekali lagi, tujuan dari restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan solusinya kepada siswa kita, bukan paksaan yang harus dilakukan. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi ada introspeksi diri. Apa sih yang saya lakukan? Apakah sudah tepat atau ini melanggar keyakinan yang ada di sekolah kita atau kesepakatan kelas yang ada di kelas kita. Nah, di sini restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi seperti di awal saya sampaikan bahwa semua perbuatan yang dilakukan siswa kita itu memiliki ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi kita perlu tahu dulu kenapa anak ini melakukan. Apakah ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi? Ini yang kita
perlu pahami bersama. Tadi disampaikan bahwa 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada butuh kasih sayang, kebebasan, ya seperti itu. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi pada solusi yang akan kita carikan pada masalah yang dilakukan atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswa kita. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ada karakter yang lebih kuat setelah kita melakukan restitusi, sehingga anak itu lebih memahami bahwa apa yang telah dilakukannya itu adalah salah, melanggar sebuah keyakinan, sehingga mereka pahami, terbentuklah sebuah karakter yang baik sehingga bisa kembali ke dalam kelompoknya dengan karakter yang kuat. Nah, pembelajaran ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, dari lingkaran ini kita bisa lihat bersama bahwa ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ada lingkungan positif, dan ada budaya positif. Nah, tentunya tidak serta-merta budaya positif itu terbentuk secara tersendirinya. Kalau menurut saya, Bapak Ibu guru hebat, tentunya ada sebuah proses, ada hal yang kita lakukan bersama, ya, seperti peraturan kelas. Nah, bukan berarti kita buat saja peraturan kelas, akan tetapi tidak dijalankan. Itu harus konsisten, Bapak Ibu guru hebat, harus diterapkan, ya, peraturan kelas. Nah, sehingga terbentuklah sebuah keyakinan kelas. Nah, setelah terbentuk keyakinan kelas, terciptalah sebuah lingkungan yang positif. Yang dimana maksud di sini adalah lingkungan positif di sekolah kita. Dan secara tersendirinya terwujudlah atau terbentuklah budaya positif di sekolah kita. Dan tentunya hal budaya positif ini yang kita harapkan bersama. Sama halnya pada kesempatan ini diseminasi, kami perlu menyampaikan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu guru hebat terkait budaya positif di sekolah. Nah, ini adalah salah satu contoh kesempatan kelas, ya. Kemarin kita sudah semua masing-masing kelas sudah buat kesempatan kelas, namun pada kesempatan ini saya tetap menyampaikan bahwa beginilah contoh kesempatan kelas yang ada. Misalnya datang tepat waktu dengan mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Jadi pada pembuatan kesempatan kelas ini tentu ada prosesnya. Nah, peraturan kelas dan peraturan ketiga, ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Selalu mengembalikan buku tempatnya. Ada keyakinan yang di sini, yang dimana mereka melakukan peraturannya, mereka melakukan selalu mengembalikan buku ke tempatnya, karena siswa kita sudah memiliki rasa tanggung jawab. Inilah yang perlu kita bentuk, Bapak Ibu. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan apa yang terjadi di sini? Yang ada, mereka menyadari bahwa kita perlu menghormati orang lain, saling menghargai, sehingga tidak ada lagi ketika siswa kita di kelas kita saling terbentuk keyakinan di mana mereka memahami menghormati orang lain, maka mustahil mengganggu orang lain itu akan terjadi di sekolah kita. Terus menghormati orang lain dan berkomitmen, tidak ada lagi kata terlambat. Kita adanya komitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan. Begitupun halnya dilarang melakukan kekerasan, karena kita meyakini ada keyakinan bahwa keselamatan saling menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba. Dan alhamdulillah tentunya hal ini tidak terjadi di wilayah kita. Bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain, yaitu dengan kita bersabar, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor, terkait kesehatan dan keselamatan dan juga keamanan. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, tentunya keyakinan kelas itu tidak terbentuk begitu saja atau dibuat secara mandiri oleh Bapak Ibu guru. Tidak. Perlu kita diskusikan atau kita buat secara bersama dengan siswa kita,
yaitu mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kita maupun di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas kita. Jadi saling memberikan masukan-masukan atau apa-apa yang perlu kita menjadi kesempatan kelas. Terus yang kedua, mencatat semua masukan baik di papan tulis maupun di kertas. Terus menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas sekolah atau kelas dengan cara mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, yang kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ubah menjadi ke positifnya, yaitu berjalan di kelas atau koridor. Jadi di dalam kesempatan kelas itu jangan menggunakan kata kalimat-kalimat yang negatif seperti jangan ya. Terus kita meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah, meninjau ulang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah secara bersama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pertanyaan keyakinan akan berkurang. Sebabnya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip saja atau keyakinan. Nah, setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang kembali dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga. Kebutuhan dasar manusia, ada yang ingin kasih sayang dan rasa diterima, terus ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan, dan ini ada juga bertahan hidup. Kira-kira saya ingin bertanya, kalau misalnya mudah-mudahan ini terjadi, ini cuma contoh saja. Misalnya di kelas kita ada salah satu seorang siswa mengganggu temannya, misalnya dia merampas atau mengambil makanannya dan memakan makanannya. Kira-kira yang melakukan pelanggaran ini kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi atau kebutuhan dasar apa yang coba ingin dipenuhi? Coba kita analisa bersama. Kira-kira kasih sayang dan rasa yang diterima. Yang lain? Ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Dari contoh kasus, kasih sayang dan rasa diterima. Oke, sepertinya semuanya mencoba menjawab rasa sayang dan rasa ingin diterima. Tapi kurang tepat Bapak Ibu Guru. Sebenarnya dari contoh kasus yang saya berikan tadi, yang ingin dipenuhi adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Karena kenapa? Dia mengambil ini sesuatu karena ingin bertahan hidup. Kira-kira ketika hal ini terjadi, apa yang akan kita lakukan ketika ini terjadi? Nah, jangan dulu langsung menyalahkan. Lihat dulu, kira-kira ini anak ingin mencoba memenuhi kebutuhan dasar apanya. Ternyata paling seperti itu. Ya, dia lapar kasihan, dan laparnya ini kita perlu telusuri. Ini anak latar belakangnya seperti apa. Jangan sampai kasihan ini anak, dan ini tidak terjadi di sekolah kita. Ini cuma contoh kasus. Jangan sampai ini anak misalnya anak kurang mampu, tapi dengan merampas edukasi makanannya temannya, dia bisa bertahan hidup. Kapan dia tidak makan, misalnya ke sekolah lagi, di rumah lagi, dan sekolah lagi. Nah, beda halnya kalau misalnya kasih sayang, dia selalu mencuri-curi perhatian dari bapak ibu gurunya,
misalnya mengganggu temannya, tapi setelah diarahkan, diperhatikan, berhenti. Oh ternyata bisa jadi ini anak kurang kasih sayang. Dia membutuhkan kasih sayang dan ingin diterima, rasa ingin diterima. Dan itu semua perlu dipahami Bapak Ibu Guru. Itu cuma contoh ya. Terus, nah dari 5 kebutuhan dasarnya ini, bertahan hidup terkait dengan makanan, pakaian, tempat tinggalnya, keamanan, kesehatan. Kalau kasih sayang dan rasa ingin diterima, rasa diterima diperlukan berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Terus kalau penguasaan, harga diri, ingin untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, saya kasih contoh kasus lagi. Kira-kira kalau misalnya ini anak, kalau dia anak di kelas atau di lingkungan sekolah kita selalu mengganggu. Tapi kalau disuruh sebagai ketua atau pemimpin, mawi dan jadi, kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi? Ya, tepat sekali. Dia penguasaan. Ternyata hal yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan penguasaannya. Jadi, bagaimana caranya kita ini mengarahkan mereka? Nah, jadi bagaimana caranya kita mengarahkan? Karena sudah tadi diberikan contoh kasus, oh, Bu Guru bisa menebak bahwa kebutuhan dasarnya seperti ini. Oke, posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu Guru hebat, ini yang perlu kita betul-betul gali bersama, betul-betul kita harus pahami. Posisi kontrol yang pertama yaitu berhukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, ada pemantau dan manajer. Coba kalau saya bertanya kembali sekali lagi, kalau di ini tidak apa-apa, karena di sini kita tidak mencari siapa yang salah, cuma intervensi. Selama ini posisi kontrol seperti apa yang kita terapkan di dalam kelas kita sebagai seorang guru? Kalau Bu Uci posisi seperti apa? Posisi kalau saya sebagai pemantau. Oh, dia banyak pemantau. Kalau Pak Mulyadi sebagai apa Pak Kabin? Oke, sebagai manajer. Kalau Bu Sukma selama ini membuat rasa bersalah sebagai teman. Oke, alhamdulillah. Ternyata alhamdulillah di kelas kita, di sekolah kita tidak ada pembuat rasa penghukum. Tapi jujur saja Bapak Ibu Guru hebat. Jadi sebelum menerima materi ini, saya jujur sempat berada di posisi sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Jujur, saya membuat rasa bersalah dan sebagai penghukum. Tapi setelah menerima materi ini, saya menyadari bahwa dari 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru ini, bentuk penghukuman yang kita berikan kepada siswa kita ini ternyata itu sangat berdampak negatif kepada siswa. Memberikan pengalaman atau memberikan kita menaruh di memori anak-anak kita bahwa jelas sekali ini ya, ketika kita melakukan sebuah penghukuman, bahkan ada yang merasa dendam. Pernah dengar kita misalnya ketika seorang guru memberikan penghukuman, pada bilang siswanya, iya sebentar lagi kalau pulang sekolah saya kempesi bang motornya. Mereka melakukan itu karena adanya rasa dendam. Kenapa itu terjadi? Karena seorang guru memposisikan diri sebagai penghukum, sebagai pemberikan penghukuman. Nah, meminta siswanya berkeliling itu juga sebagai penghukum. Ternyata itu tidak tepat untuk kita terapkan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ya. Terus yang kedua,
pembuat rasa bersalah. Ternyata pembuat rasa bersalah juga ini kurang tepat, karena kesannya bakalan siswa kita atau menganggap dirinya tidak berhasil atau gagal sebagai seseorang. Terus sebagai teman, ada juga sebagai teman kita di sini, yaitu selalu memberikan kata-kata sebagai teman sama siswanya, dan ternyata ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena adanya ketergantungan seorang siswa kepada guru yang berikan posisi kontrol sebagai teman, sehingga cuma guru itulah yang mau didengar, kira-kira seperti itu. Nah, terus ada juga pemantau, terus ada juga sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, ternyata yang paling tepat untuk kita terapkan yaitu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer di sini kita bagaimana caranya mencarikan solusi dari kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kita. Jadi kami harapkan sebagai calon guru penggerak ini melalui diseminasi budaya positif ini, mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat di SD Negeri 15 Pembejadi telah mendengarkan secara seksama, kita introspeksi bersama bahwa posisi kontrol yang paling tepat kita terapkan yaitu sebagai manajer. Jadi tolong jangan lagi dihadirkan memposisikan diri Anda sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, karena ternyata ketika kita sebagai seorang guru memposisikan diri kita sebagai penghukum, apa yang terjadi? Justru Anda terkadang memiliki rasa dendam maupun dampaknya ke negatif. Anak tidak berhenti melakukan kesalahan itu, akan tetapi berulang-ulang. Coba contohnya, kita memarahi anak atau menghukum anak-anak, tiba-tiba dari luar pulang sekolah tanpa apa itu serapa, ternyata dia melempar, dia mencoret-coret di tembok. Apa yang terjadi? Karena kita memposisikan diri kita sebagai penghukum dan mereka memiliki rasa dendam. Dampaknya sangat negatif. Oke. Nah, kira-kira contohnya kalau kita sebagai penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, terus menjindir, ya, perbuatan merasa bersalah. Misalnya, kamu itu dengan toko selalu menunjuk-nunjuk, menghardik, kata-kata yang tidak-tidak. Nah, itu penghukum. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Ini sebagai posisi apa? Penghukum juga. Beda halnya sebagai manajer, kita mencarikan solusi dari kesalahan yang dilakukan oleh siswa kita. Nah, lanjut. Nah, ayo coba, ini ada tebak-tebakan sekali lagi. Saya minta kesediaannya. Kira-kira posisi kontrol apakah aku kalau saya berbicara, saya kecewa sama kamu? Iya, saya kecewakan. Tadi 5 posisi kontrol ya. Pertama ada penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, ada juga memantau, dan sebagai manajer. Kalau misalnya ada seorang guru mengeluarkan kata-kata atau kalimat saya kecewa sama kamu, kira-kira posisi kontrol apa yang kedua membuat rasa bersalah. Oke, yang di sana sebagai teman. Oke, next. Nah, ternyata membuat rasa bersalah. Setelah ternyata sudah memahami. Terus satu lagi. Hormat. Kira-kira kalau kita meminta anak kita karena mereka melakukan pelanggaran sehingga meminta dia berdiri beri hormat kepada bendera selama 30 menit, apa?
yang penghukum. Penghukum. Salah? Bu Sukma? Nah, ini sangat jelas ya, sangat jelas sekali bahwa ini adalah bentuk. Coba kita lihat bentuk penghukum, betul. Kain. Nah, posisi kontrol apakah aku? Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Dia sebagai apa? Sebagai teman. Saya kembali. Ya, sebagai betul sekali Bapak Ibu, berarti artinya sudah memahami posisi kontrol ya. Terus, nah kira-kira kalau seperti ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol apakah ini? Mungkin Bu Guru lihat dulu. Kalau saya pemantau. Jadi sebagai pemantau. Dan di sana? Oke, coba kita buka. Oke, dia sebagai pemantau. Terus lagi, satu lagi. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa? Sebagai? Saya posisi kontrol untuk apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini adalah seorang manajer. Kontrol yaitu sebagai manajer. Nah, kalau kita mencoba menerapkan sebagai manajer, kira-kira apa yang perlu kita terapkan? Kita menerapkan segitiga restitusi, ya, di mana segitiga restitusi ini ada validasi, menstabilkan dulu identitas, terus validasi kebutuhan atau kesalahan, terus menanyakan keyakinan. Apa-apa yang biasa saja kita lakukan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ini pertanyaan-pertanyaannya ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bagaimana caranya kita menstabilkan identitas jika kita ingin menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah atau pelanggaran yang telah dilakukan siswa kita, dengan posisikan diri sebagai manajer? Karena kita sudah pahami bersama bahwa yang paling tepat kita gunakan atau terapkan sebagai posisi kontrol sebagai seorang guru yaitu sebagai manajer. Nah, di sini menstabilkan identitas maksudnya untuk membuat anak yang merasa gagal karena buat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi guru berkata, apa yang biasa dikatakan si guru, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi lagi-lagi tadi sudah disampaikan bahwa tujuan restitusi adalah menyelesaikan masalah, ya, mencarikan solusi. Terus kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Itu pertanyaan yang bisa kita gunakan dalam menstabilkan identitas. Ada tahap kedua yaitu validasi kebutuhan atau validasi kesalahan, ya, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Seperti halnya tadi saya sampaikan bahwa 5 kebutuhan dasar manusia, terkadang seseorang melakukan itu karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi ini disinilah kita memvalidasi kebutuhannya. Jadi kata-kata apa yang bisa kita pakai
Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti bisa punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tiap tambahan sikap yang lain, yang baru. Moga kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Terus menanyakan keyakinan kelas. Kan ceritanya kita sudah ada keyakinan kelas. Setelah siswa kita melanggar kesalahan atau melakukan suatu pelanggaran, di sini kita menanyakan keyakinannya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Jadi bisa ditanyakan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah disepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Lanjut. Nah, ini intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non kontraktif. Terus pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ya, apakah wajar membuat kesalahan? Bisa memperbaiki, bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Nah, terima kasih. Itulah materi atau diseminasi budaya positif yang bisa saya sampaikan. Jika ada mungkin kekurangan atau kesalahan itu kembali murni dari saya atas penyampaian saya, dan saya berikan kesempatan sekali lagi kepada Bapak Ibu guru jika ada yang ingin ditanyakan, kami berikan kesempatan untuk kita diskusi beberapa waktu saja terkait masalah mungkin posisi kontrol atau motivasinya, atau bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi. Kita mau praktik bisa? Bisa. Kita juga praktik misalnya bagaimana caranya meyakinkan misalnya begini. Anggaplah kita mau terapi, kita posisikan diri kita sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kita sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak ini. Jadi yang perlu kita ingat di sini, Bapak Ibu guru hebat, apabila kita sudah melihat anak kita melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan, langsung diatasi. Jangan dikasih tinggal lagi belas sampai esok baru diselesaikan. Posisikan diri kita, karena ada itu masalah hal sepele yang seharusnya harus kita pada saat itu juga kita harus selesaikan. Nah, ini adalah tujuannya bagaimana caranya membentuk budaya positif di sekolah kita. Jadi misalnya bagaimana caranya kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam segitiga restitusi. Jadi ada tadi tiga tahapan. Segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa misalnya hal-hal yang perlu kita yang kata-kata yang bisa kita lakukan yaitu berbuat salah, itu hal yang manusiawi. Misalnya kita sampaikan sama siswa kita, misalnya siswa kita melanggar, ada pelanggaran yang dilakukan, kita dapat laporan dari temannya. Kita panggillah siswa ini bersalah yang melakukan pelanggaran. Kita sampaikan, tadi Bapak, tadi Ibu guru ada laporan dari teman kamu bahwa kamu melakukan ini. Ditanyakan sama anaknya, ya. Terus
Kita kasih menstabilkan identitasnya di sini. Kita mengatakan, oke nah, berbuat kesalahan itu, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi bagaimana caranya kita mencari solusi atau memperbaikinya? Apakah kamu siap memperbaiki dari kesalahan ini sehingga mengganggu mereka? Iya, siapkah memperbaikinya? Ditanya nih, apa tadi kesalahan apa tadi yang melakukan? Misalnya mengganggu ke orang lain, ya, mengganggu ke orang lain. Terus ditanyakan itu, oh ini anaknya kira-kira seperti ini akan nantinya ditanya. Jangan langsung ditanya dulu, bilang mau kok jadi solusi seperti apa kamu bersedia bersedia memperbaikinya. Nah bilang iya bersedia. Terus kita tanya kembali, keyakinan apa kira-kira yang telah kamu langgar? Misalnya itu tadi, kalau pukul ki orang, kalau makan ki, apakah benar atau tidak? Nah jawab tidak. Terus kita tanyakan kembali, kira-kira melanggar keyakinan apa? Kan ada keyakinan ceritanya sudah terbentuk di sekolah kita. Melanggar keyakinan apa? Nabi melanggar keyakinan saling menghormati atau saling menghargai. Bisa? Nah ingat kembali anak-anak tahu? Bila bikin ternyata nasadari ini. Jadi kira-kira bagaimana caranya supaya tidak melakukan lagi ini? Yang Nabi bilang tuh dia, saya tidak akan mengulanginya karena mereka menyadari keyakinan itu. Nah disitulah posisinya kita sebagai posisi manajer. Jangan kamu bilang, kamu begini, bilang toko, angkat kakimu, berdiri begini. Tidak. Jadi tadi bagaimana membuat karakter yang lebih kuat sehingga anak bisa diterima kembali ke kelompoknya. Jadi setelah disiplinasi budaya positif ini, saya harapkan semua bapak ibu guru debat, kita harapkan secara bersama terbentuk budaya positif di sekolah kita. Mari kita mulai dari kelas kita, mulai dari hal kecil, kita mencoba terapkan. Sama-sama kita belajar menerapkan dan menerapkan juga segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh anak kita, tentunya dengan memposisikan diri sebagai manajer. Ya, dan perlu juga kita pahami bahwa motivasi ada dua. Jadi hal yang kita lakukan yaitu berikanlah apresiasi atau penguatan dalam bentuk apapun itu, sekecil apapun itu, akan sangat berharga, akan sangat menyentuh hati siswa kita, ya, ketimbang cuma memberikan reward ataupun penghargaan dalam bentuk penghargaan. Jangan sampai karena ada penghargaan yang ingin dicapai sehingga terbentuklah tadi ternyata penghargaan itu penghargaan itu adalah sebab hukum maupun merusak hubungan karena adanya persaingan di dalam kelas kita, karena mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang akan saya dapatkan ketika saya seperti ini, ya, karena motivasinya masih dari luar, pengaruh dari luar. Mereka melakukannya karena ada penghargaan yang ingin didapatkan atau pengakuan. Beda dengan apresiasi yang kita berikan atau pengakuan hal kecil apapun. Seperti contohnya tadi, ketika siswa kita kita minta untuk menjaga kebersihan dan mereka melakukannya, jangan malu sebagai seorang guru, ucapkanlah terima kasih kepada siswa kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menyimak tadi mulai dari awal sampai akhir, ternyata betul bahwa diseminasi budaya positif yang di sekolah itu memang perlu terus dikembangkan dengan mengacu pada acuan materi yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, dari Pak Ahmad tadi, secara guru penggerak, yang mana bahwa betul-betul telah rinci. Hanya barangkali dalam uraian-uraian ini hanya menyangkut masalah yang sering terjadi, tetapi bukan hanya yang seperti ini. Kalau menurut saya masih banyak hal-hal yang sering terjadi di luar daripada materi ini, karena
tentunya acuan materi ini berdasarkan para ilmuwan khususnya di bidang pendidikan, bagaimana membentuk karakter anak. Jadi saya melihat bahwa seperti tadi yang di kasus, ya salah satu kasus, karena ini ada juga pengalaman sedikit dalam menangani kasus itu. Kuncinya adalah bagaimana kita melihat anak kita, melihat pembawaan anak kita. Karena yang saya maksud di sini adalah bahwa ketika anak-anak kita marahi, ketika anak-anak kita pukul, tentunya yang akan muncul adalah masalah yang sangat besar. Nah, itu. Jadi selanjutnya ketika masyarakat anak-anak kita tidak pukul, itu bisa juga menimbulkan masalah yang besar. Contohnya tadi ada anak yang mengambil makanan temannya dan dia memakannya. Ini boleh saja terjadi. Dan di sini muncul pertanyaan tadi bahwa apa yang menyebabkan begitu. Kalau saya bisa berkomentar, ada dua hal memang. Pertama, karena memang anak tersebut membutuhkan sekali karena lapar, dia mau membeli karena tapi tidak punya uang dan lain sebagainya. Dan kedua, ada kemungkinan anak ini memiliki kelainan. Ya, memiliki kelainan. Karena ada saja anak yang anak itu yang sering sering enaknya kalau mengganggu temannya. Nah, jadi kesimpulan tadi itu memang sudah jelas sekali bahwa harus kita harus pengawasan, ya, melakukan pengawasan terhadap anak-anak. Tetapi yang saya komentarasi adalah psikologisnya anak-anak, latar belakangnya itu yang perlu memang kita pelajari, yang perlu kita mendalami supaya kita bisa cari jalan keluarnya untuk membebaskan anak-anak kita dari hal-hal yang memang yang bersifat negatif. Jadi sekali lagi, barangkali karena saya tadi ini kurang sedikit juga, saya juga materinya juga baru saya dengar, walaupun sebenarnya materi ini setiap hari kita laksanakan, tetapi nanti baru kali ini sejak dari saya jadi guru sampai ke sekolah yang saya belum pernah artinya ada materi budaya, materi seperti ini yang saya bisa dapatkan. Tapi alhamdulillah pada kesempatan ini ada materi ini, mudah-mudahan memang bisa menambah wawasan kita untuk bagaimana mengarahkan anak-anak kita di sekolah ke arah yang lebih baik. Karena saya berikan satu pengalaman ketika dulu di tahun 90-an itu anak di sekolah kita ini sangat luar biasa. Pernah terjadi di tahun 96 itu bahwa di sekolah kita itu anak-anak kita yang nakal itu didukung oleh orang tuanya. Tapi alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, dengan segala trik, teknik, sehingga kita bisa mengatasi secara perlahan. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini, untuk saat ini sekolah kita aman-aman saja. Tidak ada lagi seperti yang tahun-tahun sebelumnya itu. Jadi mudah-mudahan di tahun kedepannya ini dengan adanya ini guru penggerak, ya tentunya pengembangan atau pembinaan mental, khususnya mental kepada anak kita itu bisa lebih terarah dan lebih maju. Barangkali itu yang menyebabkan penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali apa yang disampaikan beliau, bahwa ketika anak melakukan kesalahan, contoh kasus tadi yang diberikan mengidentifikasi bahwa ada dua hal yang mungkin terjadi.
Yang pertama bertahan hidup, dan yang kedua mungkin ada kelainan. Ya betul sekali. Bisa jadi anak melakukan karena ingin merasa menguasai, menjadi penguasa di kelasnya ataupun di sekolah, sehingga dia semena-mena dalam melakukan suatu pelanggaran di sekolah ataupun di kelasnya. Jadi disinilah peran kita sebagai seorang guru, bukan untuk saja mengajar, akan tetapi bagaimana caranya kita mempelajari karakter setiap anak. Ketika kita memahami karakternya anak, kita akan mampu mengatasi hal-hal yang terjadi di dalam kelas kita. Seperti halnya ketika kita memahami kebutuhan dasar ini, kita memposisikan diri kita sebagai mungkin sebagai manajer maupun sebagai pemantau dalam mengatasi masalah ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kita. Insya Allah akan bisa terselesaikan. Insya Allah akan terbentuk budaya positif di sekolah kita. Jadi saya harapkan Bapak Ibu guru hebat, artinya saya juga di sini masih sangat banyak belajar dalam hal dalam proses pembelajaran, perencanaan, penilaian, bahkan menangani hal-hal yang sering terjadi di luar dugaan kita yang mungkin terkait dari sikap ataupun hal yang dilakukan siswa di luar dari hal yang sewajarnya. Mudah-mudahan kita sudah bisa memposisikan diri kita sebagai manajer dalam hal mengatasi masalahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya atau masih ada yang ingin bisa ditanyakan dari Bapak Ibu guru hebat, ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Dan saya ucapkan banyak terima kasih telah membersamai kami dalam hal diseminasi budaya positif di sekolah khususnya di SD Negeri 15 Pembejagi. Kami atas nama CGP Angkatan 9 Kabupaten Pulau Mandar mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dari awal sampai akhir. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi sampaikan, mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di sekolah kita, insyaallah. Dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, segala rangkaian kegiatan diseminasi budaya positif oleh CPG Angkatan 9 Kabupaten Polowali Mandar telah selesai, dan sampailah kita pada akhir acara, dan mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Dan kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi dari kelas 6, salah satu murid SDN 15 Pumbejagi. Saya akan melakukan testimoni perihal program pendidikan calon guru penggerak yang dijalankan Pak Ahmad selaku guru kelas 5. Bapak guru sudah mensosialisasikan budaya positif di sekolah kami. Salah satu bentuk budaya positif yang kami laksanakan sesuai dengan nilai-nilai keyakinan, yaitu kegiatan literasi agama kami, bersalawat bersama, berzikir dan mengaji bersama. Sukses terus Pak Bapak Guru Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Aulia, kelas 5 SDN 015 Pumbejagi. Salah satu bentuk kegiatan budaya positif di sekolah kami yaitu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah melalui bekerja bakti, di mana mengajarkan kami saling bergotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan agar lingkungan tetap bersih, sehat, aman, dan nyaman buat kami belajar. Terima kasih Bapak Guru Ahmad, calon guru penggerak.